Oke, berbeda dengan nasib dari teman-teman Muria lainnya seperti Persipapati ataupun Persija Jepara, eh, di Persiku Kudus menjadi salah satu tim yang menurut saya dengan prestasi yang sangat-sangat minim dan semakin menurun setiap tahunnya kalau bisa saya bilang. Nah, di kali ini kita akan membahas bagaimana nasib Persiku Kudus dan bagaimana Persiku Kudus menjalani Liga 3 di tahun ini dan bagaimana peluang Persiku Kudus untuk melaju ke fase berikut gitu. Oke, Persiku Kudus berada bersama satu grup bersama PSDB Demak dan Safin Pati, kemudian PSIR Rembang. Ya. Di sini Persiku Kudus menjadi salah satu tim yang menurut saya berpeluang lolos ya. Walaupun ini menurut saya sangat berat di grup ini ya. Kita tahu Persiku Kudus di tahun lalu ataupun sebelumnya itu memang menjadi tim yang kuat ya. Menjadi salah satu tim yang kuat. Bahkan Persiku Kudus sempat menjadi juara regional Jateng di tahun 2017 kalau nggak salah ya, atau 2016 ya. Namun akhir-akhir ini Persiku Kudus menurut saya kesulitan ya. Bahkan di kemarin itu dari pihak supporter itu menuntut untuk askap dari PSSI Kudus untuk membentuk tim. Dan akhirnya Persiku Kudus juga dibentuk beberapa pekan sebelum pertandingan resmi di Liga 3 dimulai. Itu artinya apa? Persiku Kudus menjadi salah satu tim dengan dengan persiapan yang sangat minim gitu. Berbeda dengan tim-tim lain gitu. Namun dengan persiapan yang minim, apakah Persiku Kudus mampu untuk berkompetisi dengan tim-tim lain di grup ini? Jawaban ini akan terjawab di video kali ini. Oke? Di match pertama ya, Persiku Kudus dikalahkan oleh PSDB Demak dengan skor 0-1 kalau nggak salah di Stadion Sultan Falah di Demak. Nah, ini pertandingan yang menurut saya memang pantas untuk dimenangkan oleh PSDB Demak karena PSDB Demak bisa dibilang ini menjadi tim yang lebih bagus dalam persiapan untuk melakoni Liga 3 di tahun ini daripada Persiku Kudus. Nah, namun kalah 0-1 ini membuat Persiku Kudus berevaluasi ya, mungkin evaluasi di pertandingan home berikut, yaitu Persiku Kudus melawan kesebelasan dari Safin Pati. Ya, melawan Safin Pati, Persiku Kudus Persiku Kudus tampil cukup superior dengan mengalahkan Persipapati dengan skor 3-0. Nah, ini membuat Persiku Kudus bisa bernafas lebih lega lah karena bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan home-nya gitu. Nah, kemudian untuk pertandingan berikut di putaran pertama Persiku Kudus akan melawan PSI Rembang bermain di Stadion Werguwetan Kudus. Nah, ini harus dimanfaatkan benar-benar oleh Persiku Kudus karena kita tahu PSI Rembang ini tim yang cukup solid juga di edisi kali ini. Sebelumnya PSIR juga telah memenangi laga melawan Safin dengan skor yang cukup telak. Nah, kemudian melawan PSDB Demak, saya kurang tahu. Coba saya search dulu ya. PSDB melawan PSIR itu dimenangkan oleh PSDB. Ya, dengan demikian PSDB Demak menjadi tim dengan perolehan poin paling tinggi di grup ini dengan 6 poin yang telah melakoni laga melawan Persiku dengan skor memenangi skor 1-0, kemudian melawan PSIR Rembang juga melawan Persiku, maksud saya maaf salah, PSDB mampu memenangi laga dengan skor 2-0, kemudian melawan PSIR bermain di kandang lawan PSDB Demak mampu mengalahkan tuan rumah dengan skor 0-1. Ini mengartikan bahwa kesebelasan PSDB nggak bisa diambil remeh dan Persiku memang harus mengamankan poin demi poin yang dilakoni terutama di kandang itu. Melawan PSIR Rembang saya kira Persiku Kudus akan ngotot untuk mengambil poin penuh ya. Walaupun itu bukan hal yang mudah karena PSIR Rembang ini tim yang cukup kuat juga ya. Namun itu bukan hal yang tidak mungkin. Menurut saya nanti pertandingan Persiku melawan PSIR Rembang
akan berjalan sengit dan mungkin ya sangat dimungkinkan Persiko Kudus untuk memenangi laga tersebut ya. Ya, menurut saya Persiko Kudus harus menyapu bersih semua pertandingan selain melawan PSDB Demak. Nanti di putaran kedua melawan PSDB Demak 1 poin cukuplah untuk Persiko Kudus, dan untuk melawan tim lain, melawan melawan Safin di laga tandang nanti, kemudian melawan PSIR di laga kandang, harus disapu bersih, dan melawan PSIR di laga tandang juga harus disapu bersih oleh Persiko Kudus kalau Persiko Kudus ingin melaju ke fase berikut ya. Jadi menurut saya peluang dari Persiko Kudus ini 50-50 nanti melawan PSI Rembang. Namun kalau boleh saya bilang Persiko Kudus ini akan bisa menang laga ataupun lebih dominan nanti di laga kandang ya. Jadi PSDB Demak saya kira akan menjadi juara grup, dan nanti untuk peringkat ke runner up ataupun peringkat kedua akan berebut nih antara Persiku dan PSIR gitu. Kira-kira menurut teman-teman siapa yang layak untuk melaju ke fase berikut dari grup ini antara PSDB Demak, Persiko Kudus, PSIR Rembang, dan Safin Pati? Ya, boleh teman-teman komen di bawah. Dan apa alasan teman-teman memilih tim tersebut untuk melaju lolos ke babak berikutnya? Dan kalau kita lihat memang ya dari skuad Persiku ini kemarin secara permainan, kalau saya lihat di live itu memang kurang ada chemistry ya teman-teman, terutama melawan PSDB Demak kemarin. Kalau melawan Safin Pati kan memang menang 3-0 dan itu pertandingan kandang, ibaratnya melawan tim yang kurang baik lah gitu. Tapi melawan PSDB terlihat sangat perbedaan itu antara PSDB melawan Persiku, para pemain itu. Ya memang ya karena Persiku ini pemain juga baru datang ataupun baru ibaratnya baru mencari chemistry gitu. Jadi memang susah untuk para pemain secara cepat untuk beradaptasi gitu. Namun tidak mungkin nanti seiring berjalannya waktu Persiku bisa menjadi lebih kuat ya, karena kita tahu tim-tim lain juga di Liga 3 Jateng ini terutama memang semua rata-rata tim itu terbentuk secara baru gitu, kecuali tim-tim seperti Persib Pekalongan ataupun PSIP Pemalang itu. Dan menurut saya jangan menyerah buat Persiko Kudus, peluang itu tetap ada, dan nanti saya harap ada perbaikan dari secara permainan ataupun secara fasilitas di Stadion Werguetan, terutama lapangan lah. Nanti lapangan Werguetan bisa seiring berjalannya waktu sambil diperbaiki, dan supaya Persiko Kudus nanti layak untuk melaju di babak Liga 3 nasional gitu. Oke. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.